Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara agar bunga dan buah tidak rontok dengan kita mengetahui penyebabnya ya. Adapun faktor atau penyebabnya saya akan terangkan. Langsung saja teman-teman, saya di sini akan menerangkan penyebab bunga dan buah tidak rontok dan juga cara mengatasinya. Ada beberapa penyebab bunga dan buah dan juga cara bunga intinya rontok ya, udah rontok dan juga bakal buah itu rontok, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Mungkin ini saya akan terangkan beberapa saja ya, yang intinya yang poin-poin yang ada sebab penyebabnya dari yang saya alami sebagai petani rumahan, dan juga mungkin di sini juga pernah teman-teman alami. Maka dari itu silakan teman-teman simak di sini biar nggak salah paham, jangan skip ya. Faktor apa saja yang membuat bunga dan buah mudah rontok dan juga bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam, di mana faktor alam itu terlebih ke cuaca, yaitu pada cuaca hujan, cuaca panas, dan juga angin, dan juga faktor alam dari angin ya. Adapun yang pertama faktor alam dari musim panas ya. Dari musim panas kita di sini kekurangan air, kekurangan air dikarenakan pertama faktornya telat penyiraman yang tidak teratur, ataupun karena yang tidak sengaja itu karena kesibukan kita, apalagi petani rumahan, petani kantoran yang kadang kita sibuk kerja sehingga lupa menyiram atau penyiraman yang tidak teratur. Dan juga di saat musim hujan kita kadang kelebihan air ya, sehingga gampang terjadi kelembaban yang tinggi dan juga pH tanah yang asam. Dan juga yang ketiga adalah angin. Dari faktor alam itu angin ya, karena angin si bunga dan buah itu kena angin bisa rontok juga ya teman-teman. Dan adapun cara mengatasinya, yang pertama dari saat kekurangan air di musim panas, yaitu cara siram secara teratur baik di pagi dan sore hari. Apabila media tanam terlalu kering, mungkin bisa 2 kali penyiraman. Terlebih tumbuhan-tumbuhan hortikultura seperti cabai ini, yang apabila ini kalau media tanamnya nggak terlalu kering bisa 1 kali aja, yang pasti siram secara teratur. Dan yang kedua itu yang tadi faktor masih masuk dalam faktor alam, faktor cuaca, yaitu kelebihan air yaitu pada saat musim hujan ya. Bagaimana kita tahu kalau petani besar, petani berkebun itu memakai mulsa yang sering kita lihat ya. Dan adapun petani rumahan kita menggunakan mulsa kayak plastik. Tetapi di samping itu, kalau kita menutup plastik pada media tanam, itu rentan terjadi kelembaban, malah kelembaban yang berlebihan ya, karena kita telat buka atau telat memperhatikan. Dan alternatif keduanya itu saya pernah menjelaskan dalam sebuah video, yaitu menggunakan mulsa organik dari arang. Ya, mungkin cara dan pengaplikasiannya bisa dilihat oleh teman-teman di dalam video tersebut ya. Insya Allah saya akan sisipkan di deskripsi ya. Dan untuk yang ketiganya itu faktor penyebabnya adalah angin ya, karena angin itu kita nggak tahu datangnya angin kencang kapan. Dan cara pastinya, cara mengatasinya yaitu dengan teknik pengikatan ya, yang mana saya aplikasikan di tanaman tomat. Karena di perkarangan saya, di halaman kebun saya ini, saya lagi menanam tomat ya, di mana tomat itu kalau berbuah itu bisa sekali mendoyot, dan juga bisa rontok juga kalau kena angin ya. Dan adapun cara yang lain dari faktor angin ini, yaitu menggunakan plastik atau fruit cover ya namanya ya,
Berhubung maaf teman-teman di sini nggak ada contohnya, ya mungkin insya Allah teman-teman punya gambaran di sini ya, punya gambaran bagaimana cara mengaplikasikan food cover itu, terutama pada tumbuhan-tumbuhan tapu laput teman-teman, agar terhindar dari tiupan angin yang kencang ya, dan juga bisa melindungi dari lahat buah. Oke teman-teman, itu adalah faktor alam atau faktor cuaca penyebab, salah satu penyebab bunga dan buah rontok. Dan untuk yang selanjutnya adalah ini masuk faktor alam juga, yaitu kekurangan cahaya matahari. Kekurangan cahaya matahari itu juga bisa membuat tanaman mudah rontok bunga atau buahnya. Dan simpel aja, kalau kekurangan cahaya matahari sih saya sengaja di sini, dimana masa generatif antara pohon-pohon cabai saya di bawah naungan paranet, dan di saat masuk masa generatif pembungaan saya tepatkan di dekat di luar paranet, dan juga di paranet bagian luar ya, bagian pinggir, yang intinya biar dapat cahaya mataharinya biar tercukupi. Ya itu mungkin cara pencegahan saya ya. Kalau masalah yang kekurangan cahaya matahari ini ya mungkin bisa teman-teman kondisikan ini di kebun atau di halaman perkarangan teman-teman ya. Oke, lanjut ke tahap yang ketiga ya teman-teman. Tahapan yang ketiga itu adalah penyerbukan yang gagal. Gagalnya penyerbukan itu karena kita umumnya tidak tahu bagaimana cara kerja penyerbukan masing-masing tanaman. Seperti halnya tanaman-tanaman tabu laput seperti mangga, alpukat dan lainnya, dan beberapa tanaman ada yang mengharuskan, mungkin menyarankan supaya tanaman alpukat dan tanaman mangga seperti itu, menyarankan untuk menanam lebih dari satu pohon ya, dimana tujuan tersebut di saat pembungaan dan pembuahan terjadinya di saat, khususnya saat masuk pembungaan ini terjadinya penyerbukan penyerbukan silang ya. Dan untuk tanaman seperti contohnya tanaman sayur buah seperti tomat, kemungkinan kriterianya gagal dari penyerbukan itu karena kita tidak tahu cara penyerbukannya. Ini teman-teman, cara maksimalkan pembuahan tomat saat berbuah seperti ini. Kita goyang-goyangkan dikit, jangan terlalu kencang ya. Nah, kita membantu penyerbukan. Seperti itu salah satunya, dengan cara disentil dikit-dikit ya, untuk membantu secara manual penyerbukan. Dan ada juga tanaman yang penyerbukannya dilakukan secara manual juga dengan cara mengkawinkan ya, seperti tanaman melon, mangga dan lain-lain dan sejenisnya ya, yaitu dengan cara mengawinkan. Di sini mungkin teman-teman pernah mengaplikasikan dimana ini bunga betina ya, ini bunga betina, dan ini bunga jantannya mana ya, ini bunga jantan nih, seperti ini nih, ini bunga jantan ya. Kita seperti halnya ini, mana yang nerangin ya, ya kita kawitkan seperti ini ya, kita masukkan serbuknya. Itu khususnya itu yang memakai greenhouse ya. Kemungkinan kalau penyerbukan seperti ini, kalau di tempat terbuka, insya Allah ya jadi sendiri seperti ini nih. Seperti malah saya udah jadi bakal buah ya sini. Ada juga yang rapi, yang bagus nih, seperti mana tadi ini. Adapun yang keempat, jelas ini kalau yang keempat itu pencegahan dari awal ya. Intinya kita menggunakan bibit dari tanaman itu, baik benih atau bibit itu bibit yang kurang baik, itu kemungkinan kesananya keserahannya kurang terpenuhi, dan juga perawatan yang kurang maksimal dari bibit atau benih yang kurang baik, yang istilahnya jelek lah, bibit atau benihnya jelek, itu bisa saja kesananya malah jadi
tidak maksimal, buah juga gampang rontok dan sebagainya. Ya kalau solusinya gampang-gampang aja, cari bibit yang berkualitas, yang rekomendasi istilahnya bibit yang bagus ya. Dan yang kelima itu sudah pernah saya jelaskan beberapa kali, dan kemudian kemarin juga, intinya kekurangan unsur hara ya. Kekurangan unsur hara fosfor dan kalium. Fosfor yang kalium yang mana ini sering banget dijelaskan oleh para senior, yaitu kekurangan unsur kalium, kalsium, dan juga fosfor dan mangan. Ini terjadi terlebih di musim hujan ya. Maka dari itu pada video sebelumnya saya pernah aplikasikan ya, bahan apa yang mengandung kalium dan kalsium dan fosfor untuk mencukupi kebutuhan di saat masa generatif, terlebih di masuk pembungaan dan pembuahan agar bunga dan buah tidak rontok ya. Yaitu pemupukan yang memperbanyak unsur P dan K, yaitu fosfor dan kalium. Dan juga kembali tadi di musim hujan, karena musim hujan itu mengandung nitrogen alami, kita sebaiknya mengurangi dan sering-sering mengecek apabila tanaman kita kira-kiranya ya tanah asam atau kelebihan nitrogen, kelebihan unsur N. Kita bisa menyeimbangkannya dengan cara pupuk padat seperti kapur dolimit dan sebagainya, dan juga bisa dengan unsur hara POC yang seperti pernah saya buatkan videonya sebelumnya dengan cara tersebut untuk melengkapinya. Intinya pemupukan yang tepat lah. Kembali lagi pada masa generatif, kita harus tahu pemupukan yang tepat, unsur hara apa yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu yang bagian yang kelima ya, dari kekurangan unsur hara ya, kekurangan unsur hara. Dan juga untuk yang keenamnya itu yang udah jelas tuh hama. Hama di sini itu hama pengganggu ini ya, pengganggu bunga dan buah itu yang bisa berontokan buah. Mungkin dengan cara menghindarinya itu kita harus rutin mungkin seminggu sekali untuk mencegahnya dengan menyemprotkan pestisida. Dan juga yang ketiga di sini kawan-kawan, walaupun kadang seperti saya lihat dari awal tadi ya, bunganya juga pada ada yang banyak penyakit tuh yang memerlukan insektisida. Sebaiknya di dalam masa pembukaan ini kita harus hindari namanya insektisida itu. Kita lebih fokus ke pestisida, di mana penggunaan insektisida dapat malah menjadi ini ya, menjadi pemicu kerontokan bunga dan buah. Dan mungkin saya aja yang menerangkan, dan saya juga pernah mengalami, dan juga para suku, para senior juga pernah menjelaskan beberapa kali. Jadi, intinya kita harus mengurangi penggunaan insektisida saat masuk masa pembungaan dan pembuahan. Dan mungkin teman-teman di sini punya lebih banyak lagi alasan atau penyebab kerontokan bunga dan buah, dan juga bagaimana cara mengatasinya, bisa teman-teman masukkan dalam kolom komentar. Kita berdiskusi di sini, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke teman-teman, itu tadi yang saya jelaskan, yang saya terangkan tips dan tipnya dan cara mengatasinya, yaitu cara mencegah bunga dan buah rontok. Kita harus ketahui penyebabnya dan juga cara mengatasinya ya. Sedikit dari saya, itu dari pengalaman saya dan juga dari sedikit pengetahuan saya. Mudah-mudahan dari info yang sedikit ini teman-teman bisa tahu, bisa ada manfaatnya untuk teman-teman. Adapun kekurangannya bisa teman-teman lengkapi dalam kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Semoga dari video tadi, dari yang saya terangkan panjang lebar, ada manfaat yang terkandung di dalamnya dan bisa teman-teman aplikasikan, bisa berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan kurang masuk dari teman-teman. Kembali lagi, kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Oke, saya akhiri video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.